www.radiomesra.com hadir dengan update informasi terkini seputar Parepare dan info lainnya. www.radiomesra.com, infonya ada, entertainnya juga. Saatnya Anda memberikan solusi atas keluhan, saran, dan kritikan dari warga masyarakat. Partisipasi Anda merupakan peran aktif dalam proses perencanaan pembangunan yang efektif dan berkesinambungan dengan asas manfaat bagi masyarakat luas. Inilah Obras, obrolan sana-sini bersama Ambo Logo Pak Janggo di 102,8 Mesra FM. Baik, di 102,8 FM seperti yang telah kita informasikan dari 2 hari kemarin bahwa hari ini kita akan bersama dengan Bapak Kasat Lantas Polres Parepare, Bapak AKP Muhammad Arsad, dan juga Kepala UPTD Parkir Kota Parepare, Bapak Aryun Handayana. Seperti yang beberapa hari terakhir ini memang marak banyak keluhan termasuk di Radio Mesra sendiri terkait parkir, dan dua sosok ini adalah dua sosok yang kami rasa memang berkompeten untuk menangani hal tersebut. Nanti insan Mesra bisa bergabung melalui telepon di 0853 9535 0907 atau melalui WhatsApp juga Anda bisa bergabung di saat kami berikan kesempatan untuk bergabung bersama kami. Termasuk dan netizen kemarin yang juga di media sosial betul, mempertanyakan bisa langsung ya. Ya, bisa mempertanyakan apa langkah-langkah dari sebenarnya dari KPD terkait penanganan kasus ini. Dan nanti dialog ini akan dipandu bersama Bang Mamang dan, untuk 1 jam ke depan. Iya. Bersama Bang Dimas juga. Ya. Pak Janggo ya. Iya. Silakan, Bang. Iya, baik, sebelum kita berdiskusi terkait dengan ini kan seputar diskusi saja Pak Janggo ya, dan insan Mesra kita nanti akan melihat, dan teman-teman terutama netizen juga sudah banyak melihat kebijakan-kebijakan baik dari UPTD Parkir maupun dari Kasat Lantas Polres Kota Parepare yang banyak juga membantu bersinergi dengan pemerintah kota untuk menertibkan kota dalam rangka penataan parkir yang lebih baik ke depannya. Selain PAD, ingat juga parkir merupakan etalase pemerintah kota bagaimana menciptakan kota yang indah dari sisi estetikanya, Pak Janggo. Ya. Baik, sebelum kita memulai, kita sapa dulu beliau, Pak Kasat Lantas. Assalamualaikum, selamat pagi, Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Selamat pagi. Tugas Pak ya, masih tugas walaupun hari Sabtu Pak ya. Tetap. Tidak diganggu liburnya ini, Pak. Tidak diganggu liburnya, Pak ya. Biasanya kan hari Sabtu begini pulang kampung. Iya. Tetap kita pelihara. Iya. Kemarin netizen banyak acungkan jempol terkait penertiban ini, dan salah satu yang meresahkan warga ternyata Kasat Lantas mengambil tindakan yang cukup baik juga sehingga bisa tertib ini keluar masyarakat, Pak ya. Iya. Jadi ini menyikapi dari beberapa keluar masyarakat kita dari Polres Parepare bersama dengan pihak terkait khususnya dari Dinas Perhubungan kita lakukan penertiban terkait pertama titik-titik area parkir termasuk petugas-petugas parkir kelengkapan yang harus dilengkapi pada saat melakukan kegiatan parkir khususnya di area Kota Parepare. Ya, terima kasih Pak kedatangannya. Kemudian ada Pak Aryun. Ya, ini sahabat kita ini Bang Dimas. Pak Aryun yang selalu intens memberikan informasi yang cepat tanggap juga ya terkait dengan keluhan-keluhan masyarakat. Selamat pagi, assalamualaikum Pak Aryun. Selamat pagi, Om Maman, Om Janggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih terlihat gagah ini Pak. Siap. Bos kita. Iya. Dan kita lihat juga kerja keras dari Pak Aryun ini dari tahun ke tahun memang kita pantau, dan memang ada peningkatan dari sisi bagaimana penertiban termasuk bagaimana menyempurnakan terkait dengan anggota-anggota parkir Pak Aryun ya. Siap. Dan ini kita apresiasi juga. Memang pasti ada namanya masalah Pak Aryun ya. Cuma masalah ini kan berusaha bagaimana Pak Aryun di instansi Dinas Perhubungan merubah agar penataan ini bisa lebih baik. Kerja keras yang kami apresiasi Pak Aryun, mungkin nanti bisa langsung berinteraksi dengan masyarakat. Siap. Terima kasih kedatangannya Pak Aryun. Ya, baik. Pak Janggo dan Insan Mesra, sebelum kita lanjut kita akan mendengarkan dulu ada hasil wawancara ya dari Pak Kasat ya. Ya. Oh iya, terkait penertiban yang kemarin. Penertiban yang kemarin ya. Ini yang diamankan adalah juru parkir. Karena kenapa? Setelah kita tanya pada juru parkir di sini, banyak mereka yang tidak ada tanda pengenal. Pada intinya mereka parkir liar, karena di dalamnya namanya premanisme. Itu bukan selamanya dia berbuat pidana, tetapi penyalahgunaan. Kalau artinya contoh seperti pungli. Kalau pungutan liar yang tidak semestinya pada intinya kan sudah berbentuk bahwa mereka meminta tidak sesuai dengan prosedur, tidak sesuai dengan prosedur. Baik,
tadi kita sudah dengar bahwa ada kata kunci terkait dengan pungli nih Pak Rio. Mungkin Pak Rio bisa menjelaskan terkait penertiban ini sebelum menjelaskan Bapak Kasat Lantas selaku penegakan hukum di sini. Nah, ini langkah yang diambil terkait dengan penertiban. Bagaimana awal mulanya sehingga terjadi penertiban parkir yang diduga ada pungli di situ, Pak Rio? Ya, silakan. Saya langsung jawab saja. Silakan Pak. Jadi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Buat menyapa insan mesra Radio Parepare. Terkait kegiatan di Polres Parepare kemarin Pak, alhamdulillah kami berterima kasih selaku pemerintah daerah, rekan-rekan dari Polres Parepare yang dipimpin langsung oleh Bapak Kabaops merespon cepat, karena 1-2 hari ini Pak sudah memang viral terkait perparkiran di medsos ini, masyarakat terkait pelayanan Pak, jukir-jukir kami. Dan ini sudah sering kami himbau dan hampir tiap hari kami himbau kepada para jukir untuk melaksanakan pelayanan dengan intinya memakai retribusi. Nah, seperti yang dikatakan tadi, statement dari Bapak Kabaops, premanisme ini bukan yang orang yang bertindak kekerasan, tapi premanisme juga ini berlaku kepada orang atau kelompok yang melaksanakan pungutan tanpa aturan atau dasar hukum Pak, seperti yang terjadi oleh masyarakat. Siap, seperti yang terjadi sekarang di Parepare Pak. Kami sudah peringatkan kepada juru-juru parkir kami bahwa pekerjaan kita ini diawasi, hati-hati. Nah, maka ada kurang lebih 51 orang Pak Kasatnya kemarin terjaring itu yang mereka tidak memakai retribusi Pak. Dan ini kami bersyukur kepada kerja-kerja respon-respon cepat Bapak-bapak dari Polres, termasuk Pak Kasat Lantas juga ada beberapa menjaring ini. Kami dia bagaimana Pak? Sikat saja Pak. Ini kami sudah sering hampir tiap hari mewanti-wanti kepada juru parkir kami juga, mereka tidak mendengar juga Pak. Jadi alhamdulillah Pak, dengan adanya razia kemarin ini memberikan efek jerah kepada teman-teman mitra kami juru parkir di bawah ini, dan alhamdulillah 1-2 hari sudah ada efek. Siap. Iya, baik. Terima kasih. Kita ke Pak Kasat Lantas ya. Ini juga sangat luar biasa kerja Pak Kasat Lantas Parepare ini, dan beliau juga cukup intens memberikan informasi, bahkan mewanti-wanti memberikan nasihat kepada kita semua agar tertib dalam berlalu lintas. Pak Arsad, ini kan ada penertiban kemarin dan marak juga kita lihat di media sosial dan banyak mengacungkan jempol terkait dengan tindakan Pak Kasat Lantas ini. Nah, kira-kira pembinaan yang dilakukan ini Pak, kadang ada juga komentar dari masyarakat, waduh kasihan ini diambil, ini ditangkap kemudian ini. Bagaimana proses pembinaan itu? Baik, silakan, terkait juru parkir kemarin yang diamankan, pertama dari pihak Polres melaksanakan pendataan. Itu yang utama, jangan sampai orang yang melaksanakan memungut parkir ini orang yang tidak diketahui asalnya dari mana. Yang kedua, didata dan dicek betul apakah pungutan parkir yang ditarik ini sesuai dengan aturan yang khususnya terkait masalah perwali yang berlaku di Kota Parepare. Jangan sampai memungut untuk kepentingannya sendiri. Itu indikasinya jelas bahwa itu adalah pungutan liar. Apabila memang tidak berkontribusi ke pemerintah kota. Itu kemudian selanjutnya kami juga mengidentifikasi jangan sampai di dalam melaksanakan pungutan parkir ini melakukan pungutan di luar dari yang ditentukan. Melanggar undang-undang itu Pak. Jelas. Contohnya mungkin seharusnya untuk sepeda motor 2.000 tetapi ditarik di atas dari yang ditentukan. Contohnya mobil ditarik lebih dari yang ditentukan. Kemudian ini juga yang kami sampaikan bahwa intinya kami mendata titik-titik yang jangan sampai ada oknum yang memang memanfaatkan bahwa ini merasa bahwa sudah bagian dari parkir, tahu-tahu bukan mengatasnamakan dari UPTD parkir tetapi bukan. Nah, ini supaya kita bisa mengetahui dan ini juga menjawab dari beberapa keluhan dari masyarakat. Jadi kami dari pihak Satuan Lalu Lintas kemudian dalam hal ini Polres Parepare bersama Dinas Perhubungan
merespon atas keluhan masyarakat dan kita tindak lanjuti. Dan harapan kami ke depan bahwa ya kalau memang ada terkait pungutan parkir yang memang tidak sesuai, silahkan dari pihak Polres, kami pasti akan merespon dan akan menindaklanjuti. Jangan sampai ada cara-cara premanisme yang terjadi khususnya di Kota Parepare, karena kita tentunya mau Kota Parepare ini ya aman dari hal-hal yang sifatnya premanisme, terus pungutan parkir yang tidak sesuai dan titik parkir yang memang dilarang, kemudian tetap dilaksanakan. Itu yang menjadi agenda kita. Baik, terima kasih Pak. Nanti netizen juga atau pendengar atau insan musra bisa berinteraktif. Namun sebelumnya kita tuntaskan pertanyaan dulu. Ya, kita ada sesi review dulu ya. Nanti dikasih kesempatan untuk sesi tanya jawab. Baik, kita ke Pak Aryo dulu. Pak, bagaimana sebenarnya sih perekrutan jukir di Parepare? Mungkin ada standarnya, kemudian seperti apa perekrutan parkir di Parepare ini, Pak? Oh iya. Untuk perekrutan juru parkir ini, Pak, ini memang ada standar prosedur yang kami. Pertama, warga masyarakat Kota Parepare sendiri, Pak, ber-KTP, warga masyarakat Kota Parepare. Kedua, berbadan sehat. Dan ada surat-surat pernyataan, Pak, sebelum kita terjunkan ke lapangan. Itu sudah ada surat-surat pernyataan, utamanya pelayanan, Pak. Utamanya pelayanan, bagaimana cara melayani masyarakat. Karena kita di parkir itu, Pak. Sebentar, Pak. Silakan ya. Oke, ya. Assalamualaikum, Pak. Ya, baik. Memang di persoalan parkir ini UPTD yang menangani ini Pak Janggo dan Musra adalah Dinas Perhubungan ya. Jadi memang di Dinas Perhubungan ini banyak hal yang mesti kita pertanyakan, dan ini menarik sekali terkait dengan perekrutan ini, Pak. Karena ada yang silakan bertanya, dilanjutkan. Iya, apakah ini perekrutannya ini masyarakat yang datang mendaftar, Pak Aryo saya mau jadi jukir di sini nih, atau seperti apa ini, Pak Aryo? Oh iya. Mohon maaf, tadi ada kebetulan Ibu di rumah sakit, Pak. Saya angkat. Ya, jadi terkait perekrutan ini tadi, Pak, ini pertama ini yang berbadan sehat, Pak. Kenapa? Kita pelayanan. PAD parkir kan dibayar karena adanya pelayanan, Pak. Selain pelayanan itu harus yang disampaikan Pak Kasat Lantas itu harus sesuai aturan, prosedur, Pak. Itu kita ada Perda nomor 12 tahun 2023 dan Perwali tahun 2018 yang ini sudah untuk diupdate di tahun 2024, Pak, Perwali kami terkait titik parkir ini. Nah, ini ada standar-standar pelayanan. Nah, ini yang sering kami sampaikan kepada masyarakat bahwa apabila ada sikap atau perilaku juru parkir kami, silahkan lapor, Pak. Karena memang ini kami di pemerintah dan selalu, Pak, kami di lapangan didampingi sama Bapak Kasat Lantas, Pak, ya, untuk melaksanakan pelayanan dan pengawasan kepada juru parkir, Pak. Baik, kita ke Pak. Sebentar, ada kemarin yang saya baca di media sosial, Pak. Katanya banyak juru parkir yang bukan dari orang Parepare. Jadi mohon untuk klarifikasi. UPTD parkir ini untuk bisa mentertibkan, karena kan mungkin saya tidak tahu KTP, mungkin dari segi bahasa misalnya mereka menganggap itu dialek ya. Bukan orang Pare. Bagaimana itu, Pak? Tapi ya sempat saya baca di medsos juga, Pak, kemarin itu ya, mungkin seperti yang dibilang Om Dimas tadi, mungkin dialeknya, Pak. Tapi ini kan kami sebelum merekrut ini, Pak, kita meminta KTP gitu. Mungkin suku, siap, sukunya mungkin misalkan Tabe, misalkan dari Makassar mungkin, tapi sudah stay di Parepare dan sudah ber-KTP, kenapa tidak, Pak? Kita berdayakan. Ketimbang selain, Pak, kami ada program juga di pemerintahan untuk memberantas namanya pengangguran, Pak. Ini salah satu juga ekonomi, Pak, ya? Siap, ini kami perparkiran, Pak, merekrut yang teman-teman yang betul-betul mau bekerja dan mengikuti aturan. Baik, terima kasih. Kita ke Pak Kasat Lantas terkait dengan ini. Kadang dari masyarakat agak sulit juga sih membedakan. Di sisi lain dilematisnya adalah mereka ingin mencari kehidupan juga, peningkatan ekonomi sesuai dengan Pak Arin tadi bilang. Di sisi lain juga ada meresahkan, Pak. Ini kan lagi marak-marak juga nih, Pak Kasat, terkait dengan premanisme dan jukir. Nah, ini kan penertiban ini ada nggak kira-kira di antara itu yang didapat misalnya, wah ini bukan parkir, ini preman ini, dan bagaimana undang-undangnya atau membuat mereka pelanggaran hukumnya, apakah diberi pembinaan atau diberikan langsung sanksi ini, Pak? Silakan, Pak. Terkait kemarin yang kita lakukan pendataan 51
tukang parkir yang diamankan ke Polres. Ya. Kemarin datang dilakukan pembinaan dan mereka dibuat untuk surat pernyataan bahwa melaksanakan kegiatan parkir sesuai yang memang telah ditentukan. Ini yang menjadi arah kita ke depan terkait adanya mungkin ya oknum-oknum yang memang ini mengambil kesempatan bahwa memungut parkir tetapi untuk kepentingan untuk dirinya sendiri. Nah, makanya dari awal kami selalu berkoordinasi dengan pihak Dinas Perhubungan minta tolong didatakan kalau memang ada titik yang memang ada tukang parkir yang mengambil memungut parkir tetapi tidak terdata dalam titik-titik yang memang yang diatur dalam Perwali ini, hasilnya sampaikan karena itu adalah bagian dari premanisme. Itu yang kita selalu sampaikan. Kemudian tentunya kami juga dari pihak Polres selalu menerima masukan, saran, dan apabila ada yang memang merasa dalam hal ini parkir ini merasa mungkin dipaksa ataupun memang tidak sesuai dengan aturan dirugikan ya pastinya ya apabila mungkin melakukan informasi dengan informasi yang akurat ya tentunya ya pasti akan ditindaklanjuti. Salah satu bentuk kegiatan kami dan ini bukan cuma kemarin saja, nanti kita akan laksanakan secara rutin. Itu sudah menjadi komitmen Bapak Kapolres Parepare untuk menertibkan terkait parkir yang khususnya yang premanisme yang berlagak premanisme ini di Kota Parepare karena kita pasti ingin semua bahwa betul-betul tata kelola perparkiran ini betul-betul ditata dengan baik. Iya baik, ini Pak Janggo, Bang Dimas sekali lagi Pak Kasat Lantas bersama jajaran Polres memberi kebijakan. Sebenarnya dari pihak jajaran Polres bisa saja melakukan tindakan, tapi karena kebijakan mereka menghimbau tadi Pak ya, memberikan surat pernyataan. Saya tambahkan sedikit Pak. Silakan Pak sebelum kita terima telepon. Pak Kasat tadi, jadi hasil dari razia yang 51 orang yang terjaring ini Pak, ini ada 2 orang Pak, kami dari pengelola perparkiran langsung kami berhentikan Pak, yang 2 orang yang betul-betul seperti yang Pak Kasat sampaikan ada perlakuan seperti premanisme Pak itu. Kami tidak sungkan-sungkan langsung memberhentikan Pak, mencabut itu. Langsung diberhentikan. Siap, langsung kami berhentikan. Pak Arjun, ini yang terjaring ini apa petugas parkir memang dari UPTD parkir atau ada petugas parkir liar di situ yang terjaring dari antara 51 itu? Ya, ada beberapa ini Pak. Sebenarnya boleh dikatakan dia jukir pembantu. Jadi misalkan jukir aslinya ini Pak, dia mungkin lagi makan atau sholat, masuklah jukir pembantu, atau mungkin lagi sakit, masuklah jukir pembantu. Tapi ya ini tamparan juga buat saya Pak selaku pengelola dan klien saya. Sebenarnya jukir asli dan maupun jukir pembantu ini harus dilengkapi dengan ID card, atribut Pak. Dan ini menjadi PR buat saya Pak selaku pengelola untuk kedepannya untuk melengkapi maupun jukir pembantu memang harus dilengkapi sesuai dengan yang diarahkan tadi Pak Kabaops. Tanpa identitas, atribut itu sudah dikatakan premanisme atau pungli Pak. Siap. Tapi itu terdata juga yang jukir pembantu itu di titik parkir. Untuk titik parkirnya Pak itu terdata titik parkirnya. Cuma pelaksanaannya melaksanakan. Nah, ini yang bukan jukir yang terdata. Dia jukir pengganti. Dilematis ini Pak. Di sisi lain mereka juga Pak, saya ini butuh pekerjaan. Di sisi lain kan juga melanggar aturan. Mereka hampir 24 jam Pak. Jadi mau tidak mau tetap ada sip-sipan begitu Pak. Ini yang sipnya ini yang enggak. Dan memang jujur kami lengah di situnya Pak. Kami lengah dan sudah ada ini masuk Pak dari Pak Tacing. Parkir saja semua. Silakan Pak. Ada silakan. Silakan Bang One. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Agak jauh Bang One dari radionya, agak jauh Ki. Assalamualaikum Pak Marcos, assalamualaikum Pak Kepala Parkir ya. Pak Aryon. Kita ingin masyarakat merasa senang bahwa parkir itu sudah dikerjasamakan, tapi hanya di rumah sakit ini saja. Bagaimana tata cara kerjasamanya di rumah sakit? Karena ada waktu senggang, orang membayar sekian, tinggal perawat parkirnya juga tidak bayar. Jadi kami mengharap ini Pak Kepala Parkir kalau bisa semua parkir di Parepare kita sediakan
supaya kita tahu anggarannya sudah masuk di mana. Baik. Dan yang muncul lagi, Baik. ini juga parkir orang perlu dibikinkan kartu BPJS Ketenagakerjaan. Oh iya, sudah antisipasi Supaya mungkin dia ada iya. perlindungan. Baik. Nah, untuk Pak Kamal, saya di luar dari parkir Pak Iya. Bupatan. Iya. Kasa lantas Ini kan Pak. kadang orang kecelakaan itu ada namanya kecelakaan bodoh. Orang bodoh, Jatuh kecelakaan bodoh. sendiri, tabrak hewan. Itu kan tidak dijamin oleh BPJS kalau tidak ada pelaporan dari polisi. Hmm. Nah, polisi itu meminta kesaksian. Ada 2 saksi yang harus diminta. Bagaimana kalau tengah malam kejadian? Iya. Nah, kalau dia tabrakan sama kendaraan, itu namanya tabrak. Istilahnya tabrak double. Tapi kalau dia tabrak binatang atau tabrak apa, jadi dia tidak bisa dijamin oleh kartu BPJS ya, karena jasara harja tidak mau memberikan laporan. Bagaimana itu Komandan kalau tidak ada iya. saksi karena tengah malam kejadian? Oke Bang Ane, makasih. Oke, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terkait dengan Masih ada yang masuk, diterima Iya, dulu atau terima dulu. dijawab dulu Pak? nanti kita terima Dijawab aja dulu. dulu. Oh, Jawab dijawab ya? dulu, ya. Oh ya, silakan. Sebentar Pak Mak. Iya. Silakan. Baik. Terkait dengan kecelakaan Pak Oh baik, Ahad dulu ya. baik Ini terima kan kasih tadi tabrak- atas tabrak apa tadi? atau ya. Kecelakaan bodoh, Baik, kecelakaan bodoh. terima kasih atas pertanyaannya. Ini terkait masalah penanganan korban kecelakaan lalu lintas. Jadi kecelakaan lalu lintas itu ada 2. Yang pertama itu laka ganda. Laka ganda ini adalah laka yang ada lawan tabraknya. Contohnya mungkin kendaraan dengan kendaraan dengan mungkin pejalan kaki. Ini masuk laka ganda yang dijamin oleh jasara harja dengan catatan ada laporan polisi. Itu. Kemudian tadi yang disampaikan terkait bagaimana kalau kecelakaan lalu lintas tengah malam kemudian nabrak hewan atau jatuh sendiri tidak ada saksi. Itulah. Jadi begini, kita ini semua ada SOP. Kami pun juga dari pihak Satuan Lalu Lintas ketika menerima informasi laporan, ya kita juga tidak serta-merta langsung membuat laporan karena kita butuh saksi-saksi, keterangan dan bukti-bukti. Salah satu contoh mungkin kejadian yang tengah malam ini, ketika mungkin ada informasi bahwa ada kejadian, pasti kita akan yang pertama pasti melihat tempat kejadiannya. Apakah betul bahwa di situ ada bekas-bekas kejadian, terus termasuk siapa yang menolong pada saat kejadian. Ini kan sebenarnya bisa dijadikan saksi. Jadi saksi dalam hal ini bukan hanya melihat pada saat kejadian, baik yang pertama yang mengetahui nanti sesaat setelah kejadian ataupun pada saat dia menolong korban. Mungkin lewat pada saat sudah tergeletak, karena ya mohon maaf ini ada beberapa yang pernah kami kejadian yang pernah kita tangani, bahwa ada kejadian yang memang bukan kecelakaan. Ini contohnya mungkin dia jatuh dari pohon, tapi jatuhnya di jalan, atau tahu dia datang. Ini pernah terjadi. Dan ini pernah kejadian, dan itu dibuatkan laporan bahwa dengan alasan bahwa ditabrak mobil, tabrak lari. Padahal setelah diselidiki ternyata dia manjat di pohon kemudian jatuh. Ini yang kedua. Jadi pertanggungjawaban untuk membuat laporan polisi itu adalah kita ke pihak Satuan Lalu Lintas. Jangan sampai kita membuat laporan dan laporan itu sebenarnya tidak kita lihat. Tetapi kami sudah bekerja sama dengan pihak rumah sakit maupun dinas kesehatan bahwa ketika ada masyarakat yang mengalami kecelakaan, silahkan untuk ditangani dulu. Itu yang utama. Silahkan ditangani, kemudian kami nanti minta waktu ya paling lama 3 hari itu kita kalau memang, karena kita juga butuh data, ada SOP yang kita harus lengkapi juga, karena terkait dengan kecelakaan lalu lintas itu akan diinput dalam aplikasi RMS, dan apa yang kita input sebelum terbit LP itu ya pertama memang harus ada saksi, kemudian kendaraan yang terlibat harus dimasukkan nomor rangka, nomor mesin, karena itu ada aplikasi yang memang terhubung langsung dengan Korlantas. Tetapi selama ini terkait masalah penanganan itu kami sudah tadi saya sampaikan bahwa pihak rumah sakit dan dinas kesehatan itu pasti akan membantu, karena kan ya itu yang utama. Terkait ketika ada laporan ya pasti nanti kita tindak lanjuti dengan pertama mengecek kalau memang laporan itu sifatnya memang tidak ada saksinya, tetapi pasti kita mungkin keluarganya yang hadir pada saat, yang lihat pada saat itu, yang menolong, kemudian yang mengetahui itu. Kemudian ini juga yang perlu saya sampaikan bahwa
terkait penanganan kecelakaan lalu lintas, ini saya perlu tegaskan bahwa kecelakaan lalu lintas tidak dijamin oleh Jasara Harja, yaitu salah satunya adalah kecelakaan lalu lintas yang diakibatkan karena balapan liar. Itu saya sudah berkomitmen bahwa ketika ada kendaraan yang mengalami kecelakaan lalu lintas dan dia masuk kategori balap liar, itu sudah diatur dalam peraturan PT Jasara Harja bahwa itu termasuk yang anak-anak yang biasa freestyle, itu kan membahayakan, termasuk kendaraan yang melawan arus, artinya bukan jalurnya dia masuki, itu sudah melanggar. Karena kami anggap bahwa itu bukan unsur kelalaian atau tidak sengaja, tetapi memang sengaja karena ini membahayakan. Supaya apa? Ini memberikan efek pembelajaran. Jadi kami pada kesempatan ini, saya selaku Kasat Lantas menyampaikan, mari kita tertib berlalu lintas, betul-betul diikuti aturan. Dan apabila memang ada kejadian kecelakaan lalu lintas, ya silakan kita laporkan, karena semua pasti kita tangani. Jadi saksi itu bukan hanya pada saat kejadian saja, bisa setelah kejadian yang mengetahui. Ada yang menolong, yang mengetahui. Itulah gunanya Bang Dimas, taati aturan. Pak Kasat bilang biar tengah malam taati, jangan balap. Pak Aryun tadi terkait dengan ada kan kartu BPJS-nya. BPJS-nya ini, semua tukang parkir ini. Jadi ini untuk kelengkapan juru parkir, termasuk jaminan kesehatannya ini Pak. Ini kami sudah laporkan ke pimpinan langsung, ke Bapak Wali Kota, Bapak Wakil Wali Kota. Ini terkait atribut juga. Ini yang sampai dikatakan masyarakat, sampai ada asumsi bahwa banyak jukir liar Pak. Jadi mohon maaf, ini ini kami terbatas anggaran terkait kelengkapan kayak rompi Pak ini. Kami sudah laporkan dan alhamdulillah Bapak Wali Kota merespon dengan baik Pak. Bahkan beliau sampaikan kasih BPJS juga. Jadi insya Allah Pak, ini 1-2 bulan ke depan nanti ini akan dilaksanakan insya Allah Pak. Ini sudah masuk di perubahan mungkin siap, nanti. karena ini ada 18 program Bapak Wali Kota ini Pak, salah satunya pelayanan. Ini jadi untuk menjadikan kota Parepare sebagai kota terbaik, sejahtera dan maju. Nah ini Pak. Kita terima telepon dulu Pak. Ya, silakan Pak Matala ya. Halo. Halo. Ya, silakan. Oh iya. Terputus ya. Terputus. Oke. Yang Silakan. lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya tanya dulu Pak Mamat, tanya kok yang hadir di sini siapa? Pak. Dari Waduh, enggak dengar ya Pak. Pak Kasat Pak dengan Kasat, Kepala PTD Parkir, Kasat Lantas. Oh ya, terima kasih. Tadi saya monitoring Pak Mamat, Pak Jago. Kami apresiasi dari Musrah. Sudah membuat acara yang seperti ini. Memang sudah lama masyarakat mengeluhkan terkait parkir. Cuma kadang masyarakat bingung. Yang mana sebenarnya tugas Satlantas, yang mana tugas daripada perhubungan. Contoh Pak Mamat. Iya. Sudah jelas-jelas di Parepare banyak kendaraan parkir, masih saja ada mobil atau motor yang parkir di bawah tempat parkir itu. Jadi saya terkesan, apa gunanya rambu lalu lintas ini dipasang? Ya, nanti saya tangkap itu Pak. Ya, silakan. Contoh Jalan Kasuari Pak Adi ya. Contoh Jalan Kasuari. Ya, contoh Jalan Kasuari termasuk Kebun Sayur, Keboking. Kalau yang bakar Lambogo. Iya. Besar di situ larangan parkir ke belah liga kan satu arah. Tapi masih saja mobil pernah saya berpapasan. Kesampaikan kita yang melanggar Pak. Itu jelas ada paling dalam mobil, kita masih masuk, tidak berlaku itu Pak. Jadi tidak usah dipasangkan. Tapi kalau saya Pak Jago, saya apresiasi Kepala PTD Parkir Pak Arjun. Dan kalau bisa parkir ini bisa diusung nanti oleh Dinas Perhubungan. Kenapa? Karena begitu respon. Jika ada persoalan di Parepare, ada WA langsung ditindaklanjuti Pak Mamat. Oke. Tetapi ada yang terpenting terkait parkir di Parepare Pak Mamat. Saya pernah bicara Kadis Perhubungan yang lalu, masih Pak Yoni Haya. Bahwa begini saja Pak, kapan ada tukang parkir yang tidak memberikan karcis, ini
sah dari dinas perhubungan, nggak usah bayar. Itu intinya. Oke. Cuma nggak tahu peraturan yang sekarang ini, pejabat yang sekarang ini bagaimana aturannya nanti. Ya, Yang baik. kedua, Pak Mama, Iya. Pak Ya. Menko, ketika bulan-bulan menjelang Lebaran, kan Iya. pasar itu ramai, namanya pasar relokasi di belakang. Baik. Saya pernah usulkan di media sosial di BPA 2 hari atau 1 hari menjelang Lebaran itu sepertinya tidak ada lalu lintas yang jaga di situ, Pak Mama. Iya, iya. Hanya perhubungan. Hmm. Ya kadang kita pusing juga, Hmm. yang mana punya tugas sebetulnya, Oke. kan banyak yang melanggar, ada yang menjual di Baik. ruas jalan. Ya, Pak Adi boleh dipersingkat. Ya, Pak Adi sikat. boleh dipersingkat, Ya, kita kan ada ada durasi, ada yang lain juga. Jadi kami Ya. mau ada penindakan tegas dari Satlantas, begitu juga dari dinas perhubungan, ada ketegasan. Baik, baik. Termasuk banyak mempersoalkan itu masyarakat di masjid masih diparkir, sekitar Baik. masjid ada masjid, contoh masjid raya. Iya. Di Alfamart katanya nggak bisa diparkir, masih diparkir. Baik. Di bank atau di mana itu ada kejelasan semua. Kita berharap seperti itu, Pak Jago Pemang. Baik, baik. Iya, makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya, silakan Pak Ahmad. Iya, untuk masuk kembali ya, nanti kita Dijawab dulu mungkin Tentang poinnya, ya. ini terkait dengan adanya rambu yang terpasang, tapi apakah memang terkesan dibiarkan ini Pak Kasat? Contoh paling aktual itu Pak Kasat Jalan Kesuari. Pak Kasat tahu pasti itu. Iya. Baik, terima kasih atas pertanyaan dan masukan. Ini terkait beberapa rambu, contohnya contoh Jalan Kasuari Ya. sama ini yang utama. Ini ya di Jalan Kasuari ini saya sendiri yang biasa berapa yang melakukan penindakan. Cuma memang kami juga sampaikan bahwa keterbatasan personil kami untuk menjaga di sana itu karena di samping ya kalau pagi pasti kami karena memang kita wajib turun pada pagi hari untuk melaksanakan komandoris dan pengaturan pelayanan itu. Tetapi kami juga sampaikan bahwa keterbatasan personil kami itu tidak mungkin kita harus menjaga di titik yang memang sudah larangan. Jadi pada kesempatan ini mungkin menjadi harapan kami bahwa inilah mari kita sadar bahwa ini kan sudah jelas bahwa di situ ada tanda larangan. Cuma ya sebagian ini oknum masyarakat yang memang ya sudah tahu, tapi ya bukan takut karena ada larangan bahwa itu memang kita tidak boleh masuk karena larangan, tetapi dia hanya takut ketika ada petugas. Ini yang konsep ini yang sebenarnya kami berharap bahwa kesadaran ini kita harus tumbuhkan sebenarnya bahwa kenapa dipasang rambu itu ya pasti sudah ada pertimbangannya apa ya bahwa ini kita berbicara masalah keselamatan. Kenapa dilarang? Karena kalau kita bisa mengambil jalur di situ ya bisa saja nanti rawan riskan akan terjadinya kecelakaan. Jadi terkait masalah penindakan ini banyak yang sudah kami tindak dan bahkan saya yang berapa kali memimpin penindakan di situ melakukan tilang dan kami juga sampaikan bahwa anggota kami juga intens melaksanakan patroli dan sekarang ini kita ada penindakan yang dilakukan tindakan namanya elektronik tilang. Elektronik tilang ini ya kita melakukan kegiatan penindakan yang menggunakan kamera handheld. Jadi kita capture kamera ketika melakukan pelanggaran ya kita nanti lakukan penindakan dan akan ada surat konfirmasi yang akan dikirimkan. Jadi harapan kami bahwa kalau kita mau tertib ya memang harus kembali ke kita masyarakat. Dan kami juga paham bahwa memang kami juga keterbatasan dan insya Allah kami akan selalu ke depan kami akan menjadi masukan ini untuk di jam-jam yang memang rawan masyarakat banyak di sini yang melanggar kita akan berada di situ dan akan melakukan penindakan bahwa memang pada saat kami di sana bukan di samping memberikan teguran edukasi ya kami tindak juga karena memang terkadang sudah melanggar biasanya tidak menggunakan helm. Pak Kasat, saya potong. Ini kan sudah ada elektronik penilangan seperti itu. Kalau misalnya daerah rawan kayak Kasuari, Jalan Andi Cambi ini kan rawan untuk dilanggar. Bisa tidak Pak di kamera itu ditulis di bawah? Kan masyarakat ini lebih takut pada petugas. Jadi di kamera itu memang ditulis papan bicara jalan ini dilengkapi dengan kamera elektronik supaya kan mereka tidak melihat lagi itu sebagai petugas hidup yang ada di situ. Itu kan untuk mengurangi juga. Karena kan kalau ada petugas ya pasti terus, tapi kalau tidak ada melanggar gitu. Iya, baik. Iya. Silakan. Kita terima Pak Ahmad dulu mungkin. Dari tadi mau masuk.
Ada sekaligus dijawab. Ya, Ya, silakan baik, Pak. silakan. Ya. Ya, termasuk ini Pak Ahmad Ya. ini sering keluhkan dan dicampin nih. Ya. Halo. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya pertama ke ini kan, saya langsung saja ke Kasat Lantas dulu. Tadi di awal dipaparkan tentang yang ditangkap itu, apa yang diamankan itu. Itu kan pertanyaannya, apakah ini warga setempat, misalnya Parepare, kemudian retribusinya itu sah atau tidak, apa menggunakan. Saya mungkin tambahkan satu Pak, Ya. dan mungkin juga ke Dinas Perhubungan ini. Apakah dana-dana atau uang yang dikumpul dari masyarakat itu pengguna parkir itu masuk ke kas daerah? Itu yang paling penting sebenarnya, dan itu yang paling saya sebenarnya curigai, itu banyak kan tidak masuk daripada masuk ke kas daerah. Itu yang pertama. Ya. Yang kedua, dari dinas ini tadi katanya ada namanya sebelum menjadi juru parkir ada pemeriksaan berbadan sehat. Saya kira itu tidak cukup itu Pak. Iya. Harus ditambah juga dengan sehat rohani. Karena itu yang penting. Munculnya ke premanisme dan apa sebagainya itu dari rohaninya. Iya, iya. Dia tidak ada ke kemanusiaan manusia. Itu yang sangat penting sebenarnya. Yang kemudian masukan ke Dinas Perhubungan ini, juru parkir ini jangan hanya menggunakan rompi Pak. Gunakan baju, pakaian. Karena kalau rompi, kalau misalnya orang tuanya tidak sempat hadir, anaknya bisa memakai. Tapi kalau baju yang dibikinkan itu tidak akan mungkin dipakai, dan kalau sudah ada namanya. Nah ini sekaitan dengan program wali kota yang ke-18 itu. Di situ ada satu poin yang mungkin bisa dialihkan ke sana. Iya. Ada itu pengadaan pakaian ASN. Itu tidak perlu. Yang perlu itu kalau ini yang seperti ini, pengadaan pakaian juru parkir yang ada di Kota Parepare. Kemudian terakhir mungkin kedua dan terakhirnya ini yang dari Kasat Lantas tadi, kesadaran sangat betul Pak. Nah yang untuk menyadarkan, karena prinsip saya kalau berkendara menggunakan jalan hanya dua Pak, kesadaran dan kesabaran. Itu menurut saya, kesadaran dan kesabaran. Nah persoalannya sadar itu berarti dia tahu. Nah sekarang sudahkah ada pendidikan ke masyarakat, polisi apa yang berkompeten itu memberikan pendidikan ke masyarakat, oh ini tidak boleh. Nah, mengambil SIM saja mungkin sudah tidak diuji. Ya, yang terakhir sekali mungkin ini saya kembali ke Sumpang. Di sini yang selalu saya lihat Pak setiap hari. Di sana ada dipasang rambu oleh Dinas Perhubungan. Dilarang parkir hari Rabu dan Sabtu jam 6 atau entah jam 5 itu sampai jam 6 sampai jam 5. Justru parkir yang di situ hari Rabu dan Sabtu. Supasa Mungkin tujuannya Dinas Perhubungan bagus supaya masyarakat itu parkir di dalam, ada tempat. Tapi kalau sudah tidak muat di sana, nah kalau perlu kalau saya ini rambu dicabut saja. Iya. Karena menjadi belo-belo nih Pak. Dan memang juga itu tidak memungkinkan di dalam. Ya dicabut saja itu. Karena juga tidak ada penegakan. Iya. Contohnya Pak itu, mungkin Pak Palu Bangku Koropa, setiap ada yang Pak Palu Bangku Koromangoto, mobilnya parkir di sana. Yang terakhir sekali mungkin Kasat Lantas ini, mungkin juga Dinas Perhubungan, mobil-mobil yang ngetem di ujung jembatan Sumpang, itu perlu ditertibkan juga, walaupun dia parkir tidak bayar parkir, tapi itu kan sebenarnya sudah melanggar. Itu bukan mobil komersil Pak, bukan plat kuning. Plat hitam, ini yang perlu ditertibkan juga. Menunggu penumpang, plat hitam parkir di sana. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya baik, terima kasih Pak Ahmad terkait dengan masukannya ini. Mungkin kita bisa langsung jawab ini terkait dengan rambu-rambu dulu terkait yang ada di Sumpang tadi. Iya. Baik, mungkin yang pertama tadi pertanyaan masalah yang juru parkir yang diamankan 51 orang identitasnya, bahwa apakah ini dari luar. Jadi kemarin tadi sudah dijawab sama Pak Kepala UPTD bahwa rata-rata memang masyarakat Parepare tadi ada memang yang yang dari suku dari Makassar, tetapi dia sudah berdomisili di sini di Parepare. Kemudian ya ini memang banyak keluhan terkait pasar di Sumpang. Jadi kami
anggota kami dan saya sendiri beberapa kali ke sana, dan memang kami sudah melakukan rapat koordinasi bersama Kepala Dinas Deperindak. Ini salah satu juga memang menjadi hambatan. Kenapa? Bahwa larangan parkir itu, yang parkir di situ adalah penjual. Itu. Jadi sebenarnya ada titik area parkir yang disiapkan untuk pengunjung, tetapi untuk area parkir yang ada untuk pengunjung ini, pengunjung pasar ini ditempati oleh penjual. Akhirnya ya secara mohon maaf, kami juga melihat bahwa di lokasi ini ya kami, dan ke depan ini sudah komitmen kami untuk penjual yang ada di luar yang memang harusnya menjual di dalam itu harus ditertibkan untuk masuk dulu. Di mana orang mau parkir kalau memang tempatnya parkir ini ditempati untuk menjual. Jadi ini yang perlu, termasuk tadi yang mobil ini ya harusnya kan bukannya menjual di situ, harusnya menjual di di dalam ya. Karena ya mohon maaf ya, ini juga biasa sebagian dari masyarakat ya maunya cepat, artinya cuma sebentar, kita kan tidak boleh karena ini juga membahayakan. Terkait mungkin parkir sudah jelas ada larangan, dan ya mohon maaf di situ sudah beberapa yang kami lakukan penindakan etle. Iya. Jadi ini mungkin harapan kita ke depan bahwa dan kemarin kita rapat koordinasi bersama Ibu Kepala Dinas Deperindak, termasuk pasar di Lakesi itu. Bagaimana kita tertibkan dulu yang penjual ini yang memang harusnya di dalam, supaya untuk parkir para pengunjung pasar ini ada titik parkirnya, karena kan harusnya di dalam itu ada tempat spek parkir, tetapi di tempat untuk menjual ini. Dan memang kita lihat dulu apakah memang di dalam ini memadai untuk bisa masuk ini ya. Jadi itu yang mungkin menjadi kendala, dan terima kasih atas mungkin saran dan masukannya. Insya Allah nanti kita lakukan penindakan, di samping kita memberikan himbauan dulu, bekerja sama dengan kepala pasar untuk bisa tertibkan dulu yang penjual yang ada di luar ini, karena ini yang sebenarnya menjadi hambatan juga. Baik. Pak Arjun, ada mau ditambahkan? Ya, saya tambahkan sedikit, Pak. Terkait dengan baju tadi, menarik juga soal usulannya. Bagaimana itu kalau baju dinas PNS dialihkan ke baju jukir ya? Mudahan pimpinan mendengar Pak ini. Pak. Terus saya tambahkan juga sedikit Pak. Memang kami Dinas Perhubungan dengan Satlantas Pak Polres Parepare bahu membahu Pak di lapangan ini. Bagaimana Pak Kasat ya? Bagaimana untuk biar pengguna jalan Pak, utamanya di Jalan Boma CP ini dalam seminggu itu sekitar 4-5 kali Pak, kami selalu menghimbau kesadaran masyarakat untuk agar tidak memarkir yang di sebelah kanan Pak. Kenapa? Sudah ada larangan parkir, masih parkir di sana. Itu ada alasan kenapa kami memasang rambu di sana. Alasannya biar tidak mengganggu pengguna jalan, biar tidak ada meminimalisir namanya kecelakaan, Pak Kasat ya. Seperti itu Pak. Di pasar juga itu Pak kami. Cuma kami manusia biasa juga, ada keterbatasan, termasuk keterbatasan personil Pak Kasat ya. Itu kami dalam satu hari mungkin ada titik ini Pak, jadi tidak serentak. Jadi bisa diluruskan barangkali Bapak-bapak bahwa itu kan aturan memang tugasnya Pak Arjun memasang rambu-rambu. Penegakan hukumnya ada di Kasatlantas begitu Pak ya. Kasatlantas. Saya bacakan dulu beberapa komentar yang masuk di Facebook kita ini, Pak Arjun, Pak Kasat. Dari Tayang Mak, parkir di sebelah selatan dan barat lapangan Andi Makassau sudah sampai ke lampu merah, mohon dirapikan Pak. Terus yang kedua dari Pak Dayan, contoh kecil saja Pak, jika kita pergi di apotik dengan harga 20.000, sedangkan di apotik kita tidak dapat obat tetapi bayar parkir 2.000. Pertanyaannya, bagaimana kalau sampai 5 atau 6 apotik kita tempati, uang kita jadi tergerus untuk beli obat habis untuk bayar parkir. Mohon pihak atau petugas parkir bagaimana ini, mohon pengertiannya. Berikutnya dari Pak Agus Gusti, perlu juga juru parkir diberi penataran bagaimana cara memarkir yang benar. Boleh juga bolehkah juga parkir perempuan seperti di Jalan Lasinrang ATM BRI Lakesi. Yang terakhir Pak, saran untuk pengelola acara ini mohon agar disiapkan pulpen dan kertas kepada narasumber. Oke, terima kasih. Itu mungkin ada narasumber kita ini persoalannya sudah di luar kepala, dan beliau sudah siap karena kita sudah menghubungi 3 hari sebelumnya dan materi-materinya juga sudah siap seperti itu. Silakan Pak. Baik, mungkin saya menjawab terkait ini yang
di lapangan di Makassar. Iya. Iya. Tidak ada cara. Kita lihat sendiri ini kegiatan ini berlangsung sampai tanggal 20 tidak salah, dan ini memang banyak sekali keluhan masyarakat terkait jalan yang dijadikan parkir. Kami sudah menyampaikan bersama dengan kepada UPT parkir, karena salah satu kendala bahwa kegiatan di sini didatangi oleh mungkin ratusan sampai ribuan masyarakat. Di sisi lain tempat parkir yang di tempat ini tidak ada disediakan. Jadi saya nanti ke depan kami sudah sarankan bahwa kalau kegiatan ada kegiatan, memang harus disiapkan juga spek parkir di dalam supaya tidak parkirnya di luar, karena betul. Mohon maaf, karena di samping kita juga melakukan pengaturan penataan, tetapi minimal kita juga harus memberikan solusi kepada masyarakat, dia harusnya parkir di mana gitu. Jadi memang untuk jalan yang khususnya di sebelah barat itu digunakan, tetapi itu tidak ditutup, dan itu sebenarnya yang kita sampaikan selalu ditata betul dan ke depan mungkin nanti khususnya pelaksana di sana nanti kami akan sampaikan bahwa ketika mungkin ada kegiatan jangan sampai tidak menyiapkan untuk area parkir di dalam. Kalau bisa area parkirnya juga ada disiapkan di dalam supaya masyarakat yang lain ini tidak menjadi kendala, karena ini banyak saran dan masukan dari masyarakat. Dan insya Allah kami akan akomodir semua. Itu yang mungkin yang kami sampaikan dan ini Ihsan Musrah dan juga Kang Dimas bahwa ini perlu jadi catatan juga kepada pemerintah kota agar yang mengeluarkan izin nantinya ada event-event itu mungkin koordinasi dulu lintas sektoral, kemudian menyiapkan Bapak mau bikin acara ini, ada nggak parkirnya seperti itu? Ada nggak wilayah parkirnya? Ini untuk menghindari lagi, karena kasihan nanti dua bapak jadi sasaran lagi nanti. Iya, baik. Silakan. Pak Aryan mungkin terkait penataan petugas parkir ini. Ada pembinaan sebelum jadi parkir atau seperti apa? Ya, memang Pak, ini sebelum kami turunkan di lapangan atau sebelum kami pekerjakan juru parkir kami ini, kami adakan biasa arahan atau pelatihan Pak. Karena juru parkir ini boleh dikatakan perpanjangan tangan dari kami dari Dinas Perhubungan terkait penataan, pelayanan, dan membantu untuk sedikit banyaknya pengaturan lalu lintas Pak. Seperti itu Pak. Dan izin untuk terkait Pak siapa tadi itu, untuk yang di apotek itu Pak, itu jujur Pak, boleh dibandingkan dengan daerah-daerah lain juru parkir kami. Karena hampir tiap hari kami lakukan edukasi, pendekatan persuasif. Insya Allah Pak, juru parkir kami ini orang baik. Tapau bawan nih Pak Makada. Pak Juru. Insya Allah tidak dihalang itu Pak. Dan ini memang ada pelatihan peningkatan kapasitas terkait dengan attitude pelayanan. Attitude salah. Dan apabila mungkin ada salah satu pengguna jasa terus mungkin macet iga jukirna Pak, ada nomor pelayanan kami Pak, pengaduan di 0811 433 1625. Insya Allah Pak, mungkin kita tidak tinggalkan tempat, tak sudah dapat tugas Pak yang melaksanakan penindakan. Artinya juru parkir kami sudah tidak komitmen. Kurang tidak pulang Pak, maka ada kau kata kesi pengguna jasa nulai pas-pas gaduina atau gak Pak. Insya Allah Pak, juru parkir kami ini orang baik Pak, insya Allah. Ini sudah kita tekankan lagi, jadi Ihsan Musrah pendengar jangan khawatir ya. Karena nanti akan disediakan juga telepon terkait dengan aduan bagaimana pelayanan ini yang kurang nyaman bagi pengguna parkir Baik, silakan ada Pak Saripudin. Ada pertanyaan sambil kita tunggu normal ini aplikasinya. Ada pertanyaan Pak, yang tadi terkait apakah boleh perempuan jadi parkir, terus yang kedua di WA kami ini pertanyaan adalah ada batas usia untuk jukir ini, karena kan biasa kadang anak-anak juga jadi juru parkir pengganti orang tuanya. Kuota perempuan. Kayak orang kami di parkir Pak membuka ruang untuk gender Pak. Selama dia mampu, yang seperti dia bilang tadi Pak Ahmad, selain fisik, mental, rohani juga Pak. Kenapa tidak? Kenapa tidak? Dan untuk pembatasan umur Pak ini memang kami keras untuk anak-anak Pak, anak kecil itu. Jadi ada batas umur itu 17 atau 18 tahun sampai mungkin batas produksi Pak. Dan jika didapati di bawah umur atau lanjut silakan dilapor ke nomor WA tadi Pak. Iya, segera mungkin Pak. Segera mungkin. Cuma yang sekarang terjadi di lapangan Pak, mungkin ini ada beberapa jukir kami sudah mungkin lanjut usia Pak. Tapi ini kami tidak langsung juga Pak untuk memberhentikan. Kasihan. Baik, silakan Pak Saripudin. Ada yang masuk Pak Saripudin. Silakan Pak.
Halo? Ya. Ya, assalamualaikum, silakan Pak. Ya. Halo. Halo. Ya, silakan Pak. Halo. Ya, silakan, Pak. Silakan, Pak. Silakan, Pak. Iya, iya. Terima kasih Pak Janggo, Pak Iya. Mama. Iya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, iya. Izin Pak langsung untuk Iya. kedua narasumber saja. Iya. Yang pertama, kalau kita merujuk ke Perda Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan di Kota Parepare, khususnya itu di pasal 40, itu fasilitas parkir harus dilengkapi rambu dan marka parkir. Nah, sementara kalau kita lihat tempat-tempat parkir di Parepare itu kurang sekali marka-marka parkirnya, Pak. Nah, kemudian yang kedua, izin kalau sesuai Perwali 18 tahun 2018 ditetapkan beberapa lokasi parkir di tepi jalan umum di dalam kota Parepare. Nah, khusus lampiran Perwali ini ada di nomor 79 bahwa parkir itu di dalam lapangan Andi Makassau. Tapi kenyataannya justru yang membludak dan mengganggu lalu lintas itu justru di luar lapangan. Nah, ini mohon pencerahannya. Terutama saya lihat parkiran jalan itu sudah difungsikan parkir oleh karyawan bank dan Telkom. Itu yang di Andi Isa. Ya, Andi Isa. Iya. Baik, Pak. Makasih, Pak. Kemudian izin terakhir, mungkin di luar materi ini Pak, tapi mungkin untuk dari Pak Kasat Lantas, mungkin bisa ditata ulang jeda waktu traffic light itu di Jenderal Sudirman dengan Ahmad Yani, Pak. Oh iya. Iya. Nah, di situ kalau begitu misalnya yang dari Ahmad Yani arah dari Sidrap itu sudah menyala lampu hijau, itu harusnya ada jeda waktu beberapa detik supaya habis itu kendaraan yang dari arah Sidrap itu Pak, baru arah dari Jenderal Sudirman ini baru dikasih waktu untuk jalan gitu. Karena biasa begitu lampu hijau, lampu merah menyala di Jenderal Sudirman, langsung lampu hijau menyala di Ahmad Yani, akhirnya tabrakan, masih ada kendaraan tersisa. Akhirnya membuat kemacetan ya. Makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bahwa yang yang Jenderal Sudirman itu ya, Pak ya. Jadi mungkin ke ranahnya Dinas Perhubungan untuk pengaturan traffic lainnya itu. Iya. Bukan yang sebelahnya yang telur kecil. Oke, Pak. Jenderal Sudirman. Karena yang dari Alpamidi yang di atas itu Pak yang besar, kan ada simpang 3 itu dengan Jenderal Sudirman. Itu maunya masyarakat kalau lurus terus saja gitu kan, ini mengikuti lampu juga mereka, harusnya lurus terus itu bisa dari Alpamidi ke Lapak D gitu. Jadi antara Jenderal Sudirman dengan jalanan ke itu Pak agak sejajar, makanya agak susah kan. Yang pasti biasanya kan beda-beda itu jalurnya. Jadi betul, terima kasih. Mungkin dari Pak Saripun menyampaikan terkait masalah perda yang mengatur ya. Itu memang yang selama ini yang memang kita mungkin dari nanti Pak Arjunya akan membahas terkait itu, mungkin terkait mungkin kesiapannya ini mungkin yang rambu-rambu untuk arah parkir yang tadi disampaikan. Kemudian yang tadi ini terkait yang seputaran lapangan di Makassau, yang di depan bank Telkom yang dijadikan parkir. Itulah makanya tadi saya sudah sampaikan bahwa pelaksanaan kegiatan event yang di lapangan Makassau ini, di Makassau ini yang memang
Perlu perencanaan matang ke depannya, Pak, ya. Perlu kita karena selama ini kegiatan ini dilaksanakan mohon maaf, saya dari setahun ini tidak pernah dilibatkan untuk koordinasi ini. Padahal ini kita harus tata parkiran karena mohon maaf menggunakan parkir di badan jalan itu kan sebenarnya dalam aturan tidak dilarang. Tetapi di sisi lain orang membuat acara kemudian mendatangkan masyarakat, terus parkirnya di mana? Artinya di sisi lain kita harus mengakomodir juga. Makanya kami sudah sampaikan petugas yang ada di sana tidak ada jalan yang ditutup, semua tetap berjalan. Tetapi untuk penggunaan parkir itu yang kami mungkin kasih kebijakan karena pernah yang saya sendiri saya sudah larang di sana. Akhirnya apa? Artinya kan untuk parkir ini tidak ada juga. Akhirnya sepanjang jalan yang arah ke BRI itu diparkir ke sana. Ini juga kan mohon maaf jangan sampai nanti ada yang kehilangan kendaraan, maksudnya motor yang parkir jauh, pengawasan tidak ada. Makanya kita mengakomodir ini. Tetapi kami sampaikan bahwa cukup satu kendaraan yang dua kendaraan ini bisa lewat. Makanya nanti ke depan pada saat mungkin ada event selanjutnya kami berharap bahwa ada koordinasi dan kita harus memikirkan yang mana titik parkir dan kita umumkan lewat media bahwa untuk kegiatan ini titik parkirnya di sini. Jangan sampai orang yang mau ke sana tidak tahu di mana. Jadi kita bisa mengarahkan bahwa memang ada tempat parkir yang apakah di dalam mungkin sebelah barat memang khusus untuk sepeda motor. Jangan hanya digunakan saja untuk semua untuk tenda untuk jualan, tetapi parkir juga harus disiapkan. Memang Pak Kasat ini sebenarnya bukan hanya sisi Andi Isa. Veteran pun kalau sudah malam itu kita agak macet di situ. Veteran ini kan jalur yang agak ramai juga parkir di situ. Bahkan yang di sisi selatan itu yang depan Himalaya itu hampir tertutup itu Pak, kalau sudah malam itu hampir tertutup penuhnya. Nah ini kan dari orang Sidrap kalau misalnya ada aktivitas di pelabuhan ini kan agak mengganggu jalur mereka juga. Intinya tadi ini kita menghimbau kepada pemerintah untuk melakukan kegiatan, pun memikirkan kembali bagaimana ini kondisi lalu lintasnya itu seperti itu. Baik, selanjutnya tadi terkait masalah traffic light Jalan Sudirman dengan Ahmad Yani, betul. Saya sudah berkoordinasi dengan pihak Balai Jalan, saya dari provinsi dengan provinsi dan di sub. Saya sampaikan kita mungkin karena saya juga orang baru di Parepare, kita bisa mungkin melihat mungkin umurnya itu traffic light itu kira-kira tahun berapa itu, dan kalau saya itu perlu diganti, sudah perlu peremajaan. Karena saya lihat masih model lama dan terkadang mati terkadang kan tidak semua lampunya menyala itu. Dan kami sudah usulkan untuk bisa penggantian. Yang kedua, saya dengan Ibu Kadis Perhubungan sudah meninjau itu, dan pertama saya datang melihat itu memang konsepnya ini mau ada jam-jam tertentu ini yang memang padat kendaraan khususnya pagi hari. Dan memang kami lihat salah satu yang menjadi hambatan di sini posisi perempatan di sini dengan jalan yang khususnya jalan arah Perumnas. Itu yang kami pikirkan bahwa kendaraan yang di dalam Perumnas ini sebenarnya ini yang biasanya menghambat. Jadi kami ke depan kami akan memikirkan bahwa harus ada rekayasa di sini, rekayasa jalan untuk jalur yang dari arah Perumnas ini. Sebenarnya untuk keluar nanti harus ada tanda larangan untuk keluar, dia khusus masuk saja. Tetapi yang kita pikirkan yang dari dalam ini kita harus alihkan kemana? Dan pernah saya tanyakan bahwa ada jalur kecil tapi untuk mungkin mungkin roda 4 dan roda 6 mungkin tidak bisa untuk motor. Karena memang pada saat di sini terkadang belum habis kendaraan melewati yang jalur ke Sudirman, tetapi sudah hijau dari sana, akhirnya kan ketemu di tengah ini. Dan mungkin terkait masalah waktu, terima kasih atas masukannya. Dan mungkin memang spek waktu yang perlu yang diperbanyak ini yang dari arah Ahmad Yani. Biar yang dari arah dalam kita kurangi saja, karena yang dari dalam kan banyak jalur sebenarnya. Kalau dari dalam memang mungkin bisa lewat Bambu Runci nanti. Supaya karena kita memang harus banyak waktu yang jalur poros ini. Terus yang selanjutnya yang dari Ahmad Yani khususnya dari arah Wali Kota yang terus arah ke Sidrap, memang
sebaiknya yang lurus itu bisa. Tetapi di sini karena di sini cuma 2 lajur saja. Ketika ada yang mau belok kanan, dia pasti mengikuti rambu, pasti tertutup. Dan kalau memang ada mungkin jalur di sisinya bisa kita nanti buka, ya kita lihat supaya bisa menghambat. Tetapi perlu kami sampaikan bahwa kami juga ini menjadi solusi kemarin pada saat operasi Ketupat untuk kendaraan yang dari arah Sidrap Palopo yang akan ke Makassar, kita ini ada jalur lingkar. Kami sudah ada pasang tanda di sana arah kendaraan. Jadi kami menghimbau pada kesempatan ini khususnya masyarakat yang dari arah Sidrap, Palopo, dari Wajo yang akan ke Makassar sebaiknya bisa menggunakan jalur lingkar supaya volume kendaraan yang masuk ke kota ini bisa berkurang. Khususnya ini yang kami sampaikan, termasuk yang dari arah Makassar yang memang tujuannya untuk ke Sidrap, ke Palopo. Silakan untuk bisa menggunakan jalur lingkar lewat terminal ke kanan, karena saya pikir itu lebih lancar jalurnya, dan ini karena kita tahu sendiri namanya kota ini pasti kan aktivitas kendaraan ini cukup besar. Di sisi lain jalan kita ini belum pernah ada yang diperlebar, masih mungkin tahun 80-an masih begini konsepnya. Perlu memang rekayasa lalu lintas. Itu yang ya mungkin tonasenya juga ini. Tonase dan geografis Parepare kan ini juga menentukan, karena mobil bertonase besar kayak kontainer itu tidak mungkin tanjakan, agak menyusahkan nanti. Itu satu keuntungannya itu Pak. Saya tidak tahu ini petugas dari Dishub atau dari Polantas. Ada bapak yang sering mengatur di situ yang keluar dari beliau itu sangat membantu kita yang jalur Silakan Pak. Ada yang saya tambahkan Pak, yang terkait yang sesuai yang disampaikan tadi Pak Sarifudin yang parkir di lapangan ini Pak. Ini sudah ada tindak lanjut dari pemerintah daerah Pak. Kemarin kami adakan rapat di Kesbang untuk melakukan evaluasi, dan ini dihadiri oleh perwakilan dari Polres juga, Bapak Kabahov bersama Kasat Intel untuk tiap-tiap event ini menindaklanjuti banyaknya laporan masyarakat Pak, utamanya lalu lintas. Ini untuk dievaluasi dulu, dan sebelumnya harus dilaksanakan rekayasa lalu lintas dulu ya Pak Kasat terkait arus lalu lintas dan perparkirannya. Dan yang poin kedua tadi yang disampaikan Bapak Sarif tadi terkait Undang-Undang Lalu Lintas tahun 2009 pasal 40 terkait sarana prasarana perparkiran ini. Terima kasih banyak Pak sarannya. Insya Allah kami dari pemerintah daerah insya Allah akan melaksanakan yang sesuai dengan aturan undang-undang tersebut. Hanya mohon maaf Pak untuk saat ini kebetulan ada efisiensi anggaran juga, jadi mungkin pelan-pelan Pak, step by step insya Allah akan kami laksanakan. Silakan Pak Nias, bacakan dulu yang masuk di melalui saya bacakan beberapa komentar yang masuk, termasuk Bapak Ketua Komisi 1 lagi monitor juga ini. Oke, sebentar saya cari. Ini yang pertama dari mantan Wakil Ketua DPRD Pak Muhammad Iqbal Halik. Tolong dibatasi jumlah lokasi parkir, jangan hanya karena mengejar PAD, semua tepi jalan dijadikan lahan parkir. Kemudian Pak Hamsi, Ketua DPD PKS, parkir ini perlu perhatian khusus, banyak parkir tidak jelas dan setorannya. Banyak, masih dari Pak Iqbal, banyak jukir yang arogan dan memaksa seperti preman. Sudah diantisipasi tadi. Silakan Pak Setiawan, beri pembinaan jukir biar tidak ada yang arogan. Pak Hamsi kembali, yang perlu diutamakan adalah gagasan bebas parkir di rumah sakit di kota Parepare. Ini kadang mengemuka juga. Lanjut Pak, tolong diingatkan Pak, retribusi parkir itu sifatnya tidak memaksa. Beda dengan pajak, apalagi hanya parkir tepi jalan yang tidak menyiapkan fasilitas. Dari Pak Akbar, sebagai saran sebelum petugas parkir ke lokasi masing-masing perlu dikasih apel pagi di lapangan Andi Makassau. Briefing briefing. Waktu apel jam 6 pagi, pembina apel tinggal diatur jadwalnya. Di situ juga momen untuk pembekalan SDM. Pak Ketua Komisi 1. Nanti terlewatkan dulu. Silakan Pak mungkin. Terkait dengan briefing ini Pak, memang pernah dilakukan Pak untuk briefing terkait dengan jukir ini, apakah ada seminggu sekali atau setiap hari?
Karena kalau kita lihat jumlah jukir ini sekarang ada berapa ini Pak di Parepare? Untuk titik parkirnya ini Pak kurang lebih 130 titik parkir, dan untuk juru parkirnya ini kurang lebih 150 personel. Bagaimana pembinaannya ini Pak parkir ini untuk memberikan ini termasuk saran yang bagus sekali Pak. Saya pikir wah bagus sekali Pak. Tiap pagi mungkin Pak lebih bagus mungkin tiap hari. Jadi titik parkir kami kan kami bagi 4 wilayah Pak. Jadi bisa saja ini, insya Allah Pak. Ini bagus sekali sarannya Pak. Apalagi kan bisa di briefing terus. Siap. Jadi insya Allah mungkin tiap pagi jam-jam 7:30 Pak jam 8 sebelum mereka turun juga kita laksanakan apel untuk arahan. Betul Pak, saran yang bagus itu. Jadi ada 4 titik. Jadi kalau kita cuma kumpul dari 1 titik mungkin ada yang jauh, mungkin ada yang jadi 4 titik. Insya Allah Pak akan kami atensi itu sarannya tadi. Baik, sudah jadi masukan. Silakan. Saya tambahkan tadi yang terlewatkan komentarnya Pak Kamal, sekaligus menjawab mungkin komentarnya Pak Iqbal ini. Menambahkan memang retribusi tidak memaksa seperti pajak, tapi retribusi setelah dikuatkan dengan perda memberikan kekuatan hukum untuk memungut dari wajib pajak. Oke. Ini juga Pak, dari pengamatan saya, ini kan ada beberapa lokasi yang dijadikan jadi satu arah. Nah, yang saya lihat terutama di Boma CP itu Pak, sekitar Sejahtera dan lain-lain itu, justru apakah itu memang tempat parkirnya orang, itu tempat jualan Pak. Sementara arah tempat parkir kendaraan sendiri memakai badan jalan. Ini kan yang terkadang juga memacetkan, apalagi kalau waktu-waktu tertentu lebaran misalnya, mau lebaran itu biasanya kita agak susah kalau lewat situ. Paling aman lewat mati rotasi misalnya. Bagaimana itu Pak? Apakah memang sengaja di satu jalur untuk memberikan ruang untuk parkir sementara mengganggu lalu lintas kita? Mungkin sifatnya temporer itu Pak ya. Jadi mungkin yang Boma CP yang Sejahtera itu rata-rata kan toko itu kan sudah dari etalase yang halamannya dulu yang harusnya menjadi tempat parkir. Mulai dari kawasan Carlos sampai ke CU itu. CU lama itu yang Sejahtera itu Pak. Itu kan juga perlu penataan seperti itu. Bagaimana kondisi terakhir itu Pak? Baik, kita mungkin perlu ketahui bersama bahwa jalan Boma CP ini memang jalan yang rata-rata banyak aktivitas masyarakat, khususnya tempat-tempat mungkin tempat pembelanjaan dan ada beberapa titik sudah dipasangkan rambu larangan parkir khususnya sebelah kanan, dan itu kami setiap saat melaksanakan kegiatan edukasi dan penindakan bahwa dan kami sudah sampaikan juga ke pihak petugas parkir bahwa yang ada larangan parkir itu kalau ada kendaraan yang parkir diarahkan untuk tidak parkir, dan kalau pun ada ya pasti kita akan tindak itu. Kemudian ini memang perlu harus dipikirkan bersama terkait yang di depan Sejahtera ini, karena ini pertama di sini saya lihat aktivitas masyarakat yang datang di sini cukup banyak, sehingga di sini perlu memang harus disiapkan tempat parkir. Tapi kita lihat sendiri dengan kondisi area pembelanjaan dengan tidak ada tempat parkirnya, mau tidak mau ya pasti kita sebagian yang di sisi sebelah kiri itu di depannya itu pasti ambil parkir. Tetapi ini yang nanti mungkin kita akan tata kembali, khususnya yang memang harusnya tempat parkir jangan ditempati untuk jualan, mungkin kita arahkan masuk, dan mungkin insya Allah ini nanti akan dipikirkan bersama terkait penertiban bersama dengan pihak-pihak terkait. Ini sekedar tambahan Pak Kasat, yang di sampingnya itu yang bintang itu dia buat area parkir sendiri. Jadi kalau kendaraan naik di situ di gedung yang bintang itu kita bayar 3.000. Kalau dia di area jalan kita bayar 2.000. Yang begitu kan Pak Aryo? Bagaimana itu? Kebijakan sendiri membuat retribusi parkir. Jadi seperti yang terjadi di toko bintang dibilang Om Dimas tadi ini, untuk toko bintang yang masuk di dalam itu dia ranahnya di Spenda Pak, dia pajak parkir, gitu Pak. Begitu ya. Siap. Jadi sudah ada koordinasi mereka itu menaikkan dari 2.000 ke 3.000 karena wilayahnya diparkir. Itu wilayah mereka Pak. Sedangkan untuk tepi jalan ini kita wilayah pemerintah Pak. Ada keluhan terkait dengan Jalan Lahleda. Ini Jalan Lahleda kalau tidak salah pernah dulu satu jalur. Zamannya Pak Sarifudin kalau tidak salah sebagai Kepala Kabid Perhubungan Darat, Pak Yodi kalau tidak salah Kepala Dinasnya saat itu satu arah, kemudian berubah menjadi 2 arah lagi, dan setiap jam-jam pulang sekolah itu menjadi macet. Ini kira-kira ada solusi ke depan enggak Pak terkait dengan itu Lahleda yang depan SMP 2? SMP 2. Oh iya. Ini Jalan Lahleda yang kami mungkin yang teman-teman yang masyarakat yang tahu bahwa itu pernah satu arah. Satu arah. Dan itu
kenapa dirubah kembali ke 2 arah, karena ya mohon maaf ini termasukkan dari masyarakat di situ, karena ya mohon maaf sebenarnya konsep 1 arah ini sebenarnya saya pikir sudah bagus, karena di samping memang di situ ada beberapa tempat yang sekolah, toko, ini kendaraannya cukup banyak, sehingga dulu ini memang satu, tetapi karena masyarakat menganggap dirinya terlalu jauh memutar, akhirnya diakomodir kemudian kembali untuk dilakukan 2 arah. Inilah yang biasa, yang di sisi lain ini kesadaran dari masyarakat sendiri, terkadang biasanya memarkir kendaraannya mungkin dengan alasan cuma sebentar, memarkir, akhirnya ini menghambat kendaraan lain yang akan lewat. Ini dilematis untuk juga. dilematis. Jadi kami sebenarnya berharap kalau memang bisa di 1 jalur, ya mungkin lebih bagus di 1 jalurkan kembali. Iya, kalau masalah itu 1 jalur, siang 1 jalur, kemudian malam kan sudah anda padat tuh. Ini jam 6 ke atas, malam itu sudah 2 jalur kembali. Mungkin itu menurut sarannya masyarakat diaktifkan kembali. Dan ini saran dari masyarakat sekitar juga. Jadi agak bertentangan. Ya, mungkin ada waktu kita tinggal 10 menit ini. Ya, saya bacakan kembali Pak dari Pak Kamal, menambahkan yang jelas kita mau tahu berapa jumlah titik parkir, kemudian berapa target setiap titik parkir, supaya bisa kita ketahui berapa penerimaan pendapatan setahun, sehingga kita tahu capaian target atau tidak, karena selama ini target tidak pernah tercapai dari yang ditetapkan. Ya, mungkin nanti itu koordinasi antara OPD dengan komisinya yang membidangi. Lanjut, saya bacakan lagi dari Pak Akbar. Sekarang serba digital, sebagai saran untuk menjaga akuntabilitas dan transparansi hasil parkiran. Setiap hari diposting hasil PAD per hari per titik di medsos dan di sub atau Pemkot, biar semua masyarakat bisa tahu, jangan ada dusta di antara kita. Pemerintah kota nanti tugasnya untuk mengekspos. Tapi ada medsos UPTD parkir sendiri saya biasa lihat. Iya Pak, betul. Jadi skala pembinaan dan saya jawab. Bisa silakan. Iya. Jadi memang Pak, kami di perparkiran ini ada 2, itu pelayanan dan PAD. Dan ini untuk yang namanya transaksi secara manual Pak, memang rawan dengan namanya kebocoran Pak. Jadi kami dari UPTD perparkiran ini, dan sudah ada dari pimpinan Ibu Kadis kemarin, sudah kami berkoordinasi dengan pihak BI untuk mencoba mensosialisasikan namanya parkir digital. Jadi insya Allah Pak, ini dalam waktu dekat ini kami juga akan sosialisasikan itu, seperti yang disampaikan, untuk meminimalisir yang namanya kebocoran Pak. Tetap kami selalu berinovasi bagaimana caranya Pak, terkait secara mengelola keuangan secara profesional Pak, insya Allah. Baik, sekaligus dengan closing statement kita. Sebentar, ini ada saran juga Pak terkait parkir di rumah sakit. Di Obras kemarin itu sempat mengemuka. Bagaimana kalau parkir di, ini kan rumah sakit ini kan pelayanan Pak. Ada tidak kemungkinan untuk digratiskan, tapi layanan parkir tetap ada di situ. Ini kan menyangkut PAD juga. Mungkin sebagai masukan saja. Mohon maaf Pak, karena rumah sakit ini kan sudah dikelola pihak ketiga Pak. Nah ini mungkin bisa dikelirkan juga Pak Ryun. Karena kan banyak keluhan juga kemarin masuk terkait dengan parkir di rumah sakit ini, arahnya mungkin ke Dinas Perhubungan dalam hal ini perparkiran. Mungkin bisa diperjelas lagi. Nah, ini Mas Pak Perhubungan sudah serahkan ke rumah sakit. Rumah sakit mau tarik atau rumah tidak? Sakit iya Pak. Mungkin bukan wewenang saya Pak untuk. Bukan kewenangannya lagi parkir. Oke. Mungkin lanjut ke closing statement kita Pak Ryun sebelum ke Pak Kasat Lantas, karena waktu kita tinggal 5 menit. Silakan Pak Ryun untuk penyampaian, dan kita sampaikan kepada netizen atau pendengar, pertanyaan tidak akan terlewatkan karena siaran ini kan ada di Facebook. Nanti Pak Aryun dan Pak Kasat Lantas akan menonton kembali itu, melihat jika ada pertanyaan terlewatkan nanti akan beliau jawab, apakah melalui Facebook itu atau klarifikasi melalui Bang Dimas lewat jelajah kotanya. Silakan Pak Aryun, closing statement kita. Jadi terkait perparkiran Pak, ini kami dari pemerintah daerah yang kemarin terjaring sekitar 51 orang yang di Polres ini, sudah ada perintah langsung dari pimpinan. Mungkin Senin atau paling lambat hari Rabu kami akan laksanakan pelatihan dan edukasi pembinaan kepada juru parkir yang terjaring razia kemarin. Dan kami berharap untuk melaksanakan pelayanan Pak yang baik, kami berharap kepada masyarakat Kota Parepare untuk intens untuk membantu kami melaporkan apabila ada juru-juru parkir kami yang tidak maksimal melaksanakan pelayanan atau mungkin sampai kasar. Tolong Pak, kami berharap sekali laporan untuk kami juga mengedukasi juru parkir kami, tolong dihubungi di
WA, chat WA di 0811 433 1625. Nah, ini sangat membantu kami Pak, utamanya di program Bapak Wali Kota terkait pelayanan untuk menjadikan kota Parepare sebagai kota terbaik, sejahtera dan maju. Terima kasih Pak. Baik, Jangan kota 1000 parkir Pak ya. Iya, Pak Kasat silakan. Baik, terima kasih. Pada kesempatan ini kami menyampaikan kepada masyarakat saudara kami di Kota Parepare bahwa terkait masalah parkir ya, kami dari Polres Parepare silahkan kalau memang ada yang mungkin menjadi menjadi korban dari mungkin premanisme, mungkin karena lagak premanisme dalam berparkir, silakan. Polres itu kita ada hotline 110 untuk bisa menghubungi dan pasti akan ditindaklanjuti. Yang kedua, pada kesempatan ini kami menyampaikan bahwa kita ini mungkin semuanya lah pasti berkendara, dan kami berharap bahwa kesadaran itu memang harus ditumbuhkan dari kita semua. Jangan sampai bahwa kita mungkin takutnya ketika ada petugas di jalan, ada rambu sudah jelas mungkin mohon maaf itu tanda larangan, dilarang parkir ataupun memang tidak bisa dilewati, tetapi karena melihat tidak ada petugasnya ya sudah lewat, kita lewati. Artinya kesadaran ini yang tidak tumbuh. Bagaimana? Karena ya ini kita berbicara keselamatan. Kenapa mungkin ada larangan parkir, ada mungkin tanda larangan yang tidak bisa lewati, karena memang sudah dipikirkan, itu sudah dilakukan rekayasa, berbicara masalah keselamatan itu. Selanjutnya terkait mungkin apa yang menjadi masukan dan pertanyaan tadi, khususnya masalah mungkin di pasar Sumpang. Insyaallah nanti ke depan, karena memang kita sudah pikirkan sebelumnya ini terkait penataan pasar dan penataan parkirnya. Mungkin itu yang pada kesempatan yang kami sampaikan. Terima kasih. Baik, terima kasih Bapak-Bapak, dan begitu Pak Arjun bisa menyimak nanti kembali ini. Mohon maaf kan ini ada beberapa katanya terlewatkan. Nanti Pak Arjun sama Pak Kasat lantas bisa melihat kembali tayangan ini. Mungkin ada yang terlewatkan pertanyaannya, bisa dijawab nanti di kolom komentarnya di bawah itu Pak. Atau jawaban bisa dikirim ke nomor saya Pak. Baik, terima kasih Pak. Sebelum pamit saya izin Pak Arjun, traffic light yang Andi Maksau Timur Samparaja itu kayaknya ada masalah Pak. Sudah beberapa hari ini, nanti mungkin bisa disampaikan. Nanti akan kami laporkan ke Baik. Terus yang kedua mungkin di Obras kami tetap buka kalau ada misalnya aduan dari masyarakat, baik dari pihak parkir atau mungkin dari Pak Kasat Lantas, izin nanti saya teruskan ke bapak-bapak masing-masing. Iya. Baik. Terima kasih banyak atas kehadirannya Pak Arjun. Makasih banyak Pak banyak, Kasat Lantas Pak. juga meluangkan waktunya di sini. Silakan Pak Janggo kalau sini. Ya, baik insan mesra, demikian dialog kita untuk hari ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian acara Obras, obrolan sana-sini untuk hari ini. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Semoga saran, kritikan, solusi, serta pendapat kita semua bernilai ibadah. Selamat